Kawanan perampok ini baru saja merampok sebuah pabrik percetakan uang. Langsung cetak 10 miliar dolar untuk dimainkan. Setelah berhasil melarikan diri, setiap orang dibagi lebih dari 1 miliar dolar. Dari sana, dapat memiliki kehidupan yang kaya dan kaya. Tapi sudah 2 tahun sejak ini terjadi masalah. Rio dan Tokyo pergi ke Karibia bersama. Hidup damai membosankan seperti kecoa ini. Tokyo sudah bosan. Dia ingin pergi ke kota untuk bermain selama beberapa hari. Jadi Rio mengambil telepon satelit yang dibeli dari pasar gelap dan memberikannya ke Tokyo. Mereka berjanji bahwa mereka akan saling menelepon setiap 3 hari. Begitu Tokyo memasuki kota, dia segera jadi gila. Dia lupa jalan pulang, lupa tentang panggilan telepon. Rio ada di pulau mengkhawatirkan apa yang terjadi padanya. Jadi langsung meneleponnya. Di luar dugaan, penjual ponsel sudah lama bekerja sama dengan polisi. Begitu telepon terhubung, itu langsung ditemukan oleh polisi. Ketika 2 orang sedang asyik mengobrol, Rio hanya mengangkat kepalanya untuk melihat. Menemukan bahwa kapal patroli tentara telah tiba. Rio buru-buru berteriak ke Tokyo untuk melarikan diri. Dan dia sendiri tertangkap di pulau itu dalam sekejap mata. Di sisi lain, Tokyo dengan cepat mengikat telepon ke seekor anjing. Dengan demikian berhasil lolos. Rio yang ditahan sedang diinterogasi sekarang. Memaksanya untuk mengungkapkan lokasi kaki tangannya. Tapi dia benar-benar tidak tahu di mana teman-temanku. Karena sebelum itu profesor membuat aturan. Itu adalah setiap orang dibagi menjadi negara. Tidak ada yang tahu kemana yang lain pergi. Jika ada yang ingin menghubungi profesor, harus menemukan kontak pengiriman mereka terlebih dahulu untuk menemukannya. Tokyo mengalami kecelakaan dan bergegas untuk menghubungi operator. Biarkan operator memimpin jalan. Dia akhirnya bertemu dengan seorang profesor di negara pagoda emas. Sekarang Lipson telah menjadi saudara iparnya. Setelah itu, Tokyo buru-buru meminta profesor untuk menyelamatkan Rio. Tapi di mana Rio, mereka tidak tahu sama sekali. Profesor hanya perlu memanggil semua anggota kembali. Sekali lagi menyiapkan misi perampokan, memaksa polisi untuk menyerahkan Rio. Dan perampokan ini adalah cadangan emas Bank Nasional Spanyol. Salah satunya adalah untuk menyelamatkan Rio. Yang kedua adalah untuk memenuhi keinginan saudara Berlin. अगर आप लोग KGF चैप्टर 2 देखने के लिए जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करता हूं कि पहले KGF चैप्टर 1 देखो वरना कहानी समझ नहीं आएगा. Enjoy the video. Tetapi karena keselamatan adalah yang utama, sang profesor memilih untuk merampok pabrik percetakan uang. Pria ini adalah Berot, saudara Berlin. Kali ini karena dia adalah kapten dari misi ini. Kemudian, di langit Madrid tiba-tiba muncul sebuah pesawat ruang angkasa tak dikenal. Saat pintu kompartemen terbuka, euro yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Semua orang berjuang untuk mendapatkan uang. Profesor menyebarkan uang untuk menyebabkan kekacauan. Sedetik kemudian, semua layar diretas oleh profesor. Tidak salah. Profesor kembali. Dia ingin menggunakan wajah aslinya untuk menyatakan perang terhadap pemerintah di sini. Karena mereka diam-diam menahan orang secara ilegal. Bawa Rio pergi tanpa penjelasan yang tepat. Memenjarakannya lagi di tempat rahasia, menderita siksaan. Profesor meminta mereka untuk melepaskan Rio. Sebagai lawan keadilan, dia akan memerintah kekerasan melawan kekerasan. Gelombang opini publik segera muncul di antara massa. Semua orang memihak bandit. Badan intelijen sangat bingung. Segera atur semua pasukan untuk melindungi bank-bank besar. Tetapi gerombolan bandit segera menyamar sebagai kelompok militer. Mereka ingin menyusup sebelum tentara yang sebenarnya tiba. Tapi begitu sampai di pintu, penjaga keamanan tidak mengizinkan masuk. Masih ingin meminta perintah dari atasan. Profesor di sini segera memotong sinyal. Dan kemudian menggunakan suara palsu untuk memerintahkan penjaga. Sama seperti itu, mereka berhasil masuk ke bank. Selama keributan, mereka diam-diam menanam bom di sekitar dinding. Setelah melepaskan setengah dari sandera, Berot meledakkan bom di luar. Pada saat ini, bank akan segera memulai peringatan merah.
Semua pintu utama akan ditutup. Berot kemudian memulai pidatonya. Halo Tuan dan Nyonya. Saya Berot. Saya ingin memberitahu kalian dua informasi. Satu kabar baik, satu kabar buruk. Kabar buruknya adalah Bank Spanyol telah diretas. Dan kabar baiknya adalah, kami adalah penyerang. Sebuah ledakan keras terdengar. Semua sandera di bank telah diancam. Sandera penting adalah kepala bankir. Tetapi kepala bankir memiliki hingga 5 pengawal. Tokyo menggunakan alasan keamanan untuk membawa kepala bankir pergi. Tapi dia menolak untuk pergi. 1 detik kemudian, emosi panas Tokyo langsung mengancam kepala bankir. Memaksa kepala bankir untuk pergi. Saat lift akan ditutup, kepala bankir tiba-tiba melompat keluar dan berlari keluar. Setelah pertempuran tembak-menembak sengit antara kedua belah pihak, mereka berdua dikelilingi oleh pengawal. Pada saat kritis ini, Berot ada di sana tepat waktu. Tetapi selama pertempuran senjata yang intens, Berot sayangnya kehilangan satu mata. Pengawal juga diikat. Langkah selanjutnya, mereka akan merampok 90 ton cadangan emas negara di brankas emas bawah tanah bank ini. Kubah emas ini memiliki pertahanan terkuat di dunia. Kubah emas terletak 48 meter di bawah tepi sungai. Kedua sisi juga terhubung dengan 2 sungai. Begitu pintu besar rusak, kemudian dalam 16 menit, air sungai akan membanjiri seluruh toko emas. Ingin merampok emas di sini. Bahkan jika Tuhan datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tapi jangan khawatir, Nairobi punya caranya. Mereka akan menggunakan waktu tersingkat untuk membuat lubang besar di brankas emas. Saat ini sungai sedang meluap. Kemudian masukkan ruang dekompresi ke dalam lubang itu. Bogota mengenakan pakaian selam. Pergi melalui ruang dekompresi dan masuk ke toko emas. Masuk dan keluar, bertindak pada saat yang sama. Gunakan kecepatan tercepat untuk mengelas ruang depressurization dan lubang lagi. Hanya dengan begitu sistem pertahanan dapat dihentikan. Waktu singkat. Jika tidak mengelas dengan cepat, tekanan air yang besar akan menenggelamkan semua orang. Bogota mengkhususkan diri dalam pengelasan besi bawah air. Dia menahan nafasnya hampir mati, tapi untungnya pada detik terakhir, dia mengelas celah itu. Sedetik kemudian, sistem peringatan brankas emas berbunyi. Dan Nairobi melewati ruang dekompresi untuk masuk ke dalam gudang emas. Hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah 90 ton emas yang mempesona. Jika demikian, bagaimana Anda akan menggunakannya? Beli rumah dulu atau beli mobil dulu? Anda dapat membuat lusinan kalung emas hanya dengan 1 pukulan. Pada saat ini, telepon semua petugas polisi telah disita. Hindari dikuping oleh profesor. Ini membuat profesor tidak mungkin mengetahui arah tindakan polisi. Jadi profesor berinisiatif untuk menelepon dan bernegosiasi dengan letnan. Karena untuk menghindari pelacakan sinyal, dia menelepon teman-teman dulu. Kaki tangan menggunakan telepon lain untuk memanggil letnan. Kemudian jepit kedua ponsel menjadi satu, masukkan ke dalam kotak. Membawa tas pengiriman berkeliling kota. Tapi letnan juga bukan tipe rata-rata. Sistem pertahanan bank akan segera ditutup. Dalam 1 jam, polisi akan melancarkan serangan. Dia tidak peduli dengan keselamatan para sandera. Mengalami terakhir kali, dia tahu profesor tidak akan membunuh sandera. Profesor tidak punya pilihan lain. Dia ingin membeli waktu dari polisi. Buka saja loker asuransi di belakang brankas emas. Singkirkan apa yang membuat polisi takut. Tapi pintu ini hanya bisa dibuka oleh kepala bankir. Tidak peduli seberapa mengancam mereka, dia bertekad untuk tidak membuka. Denver sangat tidak sabar. Hanya ditanduk 1 kali, membuat kepala bank pingsan di tempat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, polisi hanya perlu menyerang bank. Maka mereka semua akan mati. Kepala bankir tampaknya telah kehilangan semua harapan. Bogota kemudian pergi untuk mengambil bom dan pergi ke brankas emas sendirian. Dia ingin menggunakan bom, meledakkan brankas itu secara langsung. Setelah menanam bom, Bogota bersembunyi di balik emas. Tekanan air meledak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga Bogota bahkan tidak merusak apapun. Saya yakin sutradara tidak membiarkannya mati.
Sekarang hitungan mundur kurang dari 30 detik. Senjata berat rekan-rekan juga disiapkan. Penyanderaan masih menurut aturan lama. Mereka semua memakai pakaian yang sama. Waktu hitung mundur berakhir. Letnan segera memberi perintah untuk menyerang. Adegan khusus segera menembakkan peluru asap. Helikopter berputar-putar di atap. Dihabiskan dalam 1 menit, keadaan khusus dapat masuk ke bank. Kendaraan lapis baja di luar juga mendekat selangkah demi selangkah. Dihadapkan dengan pertempuran yang begitu sengit, para bandit juga tidak takut. Pada saat genting, Denver mengibarkan bendera putih. Di tangannya, dia juga membawa 2 kotak untuk keluar. Letnan melihat 2 kotak di tangan Denver dan tercengang. Dia segera memberi perintah untuk mundur. Melihat ini, Denver membuang kotak itu dan kembali ke bank. Jadi profesor telah berhasil. Begitu kotak merah muncul, polisi pasti akan ketakutan. Tapi pada akhirnya, apa isi kotak itu yang membuat polisi begitu ketakutan? Kemudian, Kepala Staf Kementerian Pertahanan, Menteri Dalam Negeri Spanyol, bersama dengan semua pejabat tinggi datang ke markas. Perampokan ini telah mengejutkan seluruh negeri. Semua orang menebak apa yang ada di kotak merah, yang bisa sangat menakuti para pejabat. Ternyata kotak itu berisi dokumen rahasia antara Spanyol dan negara lain. Di dalamnya ada semua perbuatan jahat yang telah mereka lakukan.